Halo anak-anakku, selamat pagi semuanya. Bagaimanakah kabar kalian? Baik-baik semua ya. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih dan sayangnya kita semua masih bisa belajar bersama. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Tentu sudah ya. Baik, terima kasih untuk semangatmu belajar hari ini ya. Buku-bukunya juga sudah pasti disiapkan. Kita mulai ya anak-anak ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS, melanjutkan pertemuan minggu yang lalu tentang kenampakan alam negara-negara tetangga. Kita mulai dari negara Vietnam anak-anak ya, tentang keadaan alamnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Cina, di sebelah barat berbatasan dengan Laos dan Kamboja, sementara di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Teluk Tonkin. Wilayah barat Laut Vietnam merupakan daerah pegunungan. Gunung Phan Xipang yang memiliki ketinggian 3.142 meter merupakan puncak tertinggi di negara ini. Wilayah Vietnam didominasi oleh dataran tinggi dan sebagian besar lereng pegunungannya ditutupi dengan hutan. Sedangkan bagian timur wilayah ini merupakan daerah pantai, dataran pantai yang panjang. Keadaan sosial Vietnam. Vietnam dahulu dijajah oleh Prancis. Kepala negaranya adalah seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Sedangkan 80% penduduknya adalah asli Vietnam. Selebihnya adalah golongan minoritas dari Cina, Champa, Thai, Meo, Hmong, Nung, Lolos, dan Khmer. Penduduk Vietnam menganut agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian, sedangkan padi merupakan hasil utama pertanian dari negara Vietnam. Nah, ini adalah peta dari Vietnam anak-anak ya. Ini ibu kotanya. Ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan ini ya. Dan ini adalah Teluk Hai Long Bay, salah satu ikon dari negara Vietnam. Indah sekali memang. Air lautnya jernih, disertai dengan ini hasil karya Tuhan yang Maha Kuasa. Ini indah memang. Bagus, kita teruskan anak-anak ya. Negara berikutnya adalah Kamboja. Keadaan alam Kamboja. Wilayah bagian tengah Kamboja adalah sebuah basin atau cekungan yang dikelilingi oleh dataran yang luas. Wilayah Kamboja dialiri oleh Sungai Mekong yang merupakan sungai terpanjang di negara Kamboja ini. Sebelah tenggara cekungan terdapat delta Sungai Mekong, sedangkan di sebelah utara dan barat daya cekungan terdapat beberapa rangkaian pegunungan. Di bagian timur Kamboja berupa dataran tinggi. Keadaan sosialnya. Negara Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan. Negara dipimpin oleh seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Bahasa resmi Kamboja adalah bahasa Khmer. Bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Prancis. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha dan penghidupan masyarakatnya berasal dari sektor pertanian. Hasil pertanian Kamboja adalah beras, jagung, merica, tembakau, kapas, gula aren, dan sebagainya. Sedangkan hasil tambangnya adalah besi, tembaga, mangaan, dan hasil industrinya adalah tekstil, kertas plywood, dan minyak. Lanjut anak-anak ya. Nah, ini dia peta Kamboja. Ini ibu kotanya. Ini
negara yang berbatasan dengan Kamboja ya. Ini dia. Dan ini adalah Angkor Wat, bangunan kuno kelihatannya ya, yang menjadi salah satu ikon dari negara Kamboja. Bagus sekali. Ya, lanjut anak-anak. Negara yang berikutnya adalah Myanmar. Keadaan alam Myanmar. Myanmar atau disebut juga dengan Burma. Wilayah Myanmar berupa gunung-gunung dengan rangkaian pegunungan raksasa. Di bagian barat terdapat HKK Dorasi setinggi 5.881 meter yang merupakan puncak gunung tertinggi di negara ini. Sebagian besar wilayah dataran rendah adalah lembah dan delta Sungai Chirwin dan Irawadi. Sungai Irawadi adalah sungai utama yang berhulu di Tibet. Keadaan sosialnya. Myanmar merupakan negara republik dengan kepala negara seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Myanmar merdeka pada tanggal 4 Januari 1948. Myanmar memiliki 7 negara bagian dan 7 divisi. Ibu kota negara Myanmar adalah Naypyidaw. Bahasa resmi penduduk Myanmar adalah bahasa Myanmar. Bahasa lain adalah bahasa Inggris. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Sedangkan hasil pertanian Myanmar berupa beras, gula pasir, jagung, dan kacang-kacangan. Sumber penghasilan lain dari sumber daya alam misalnya minyak bumi, tembaga, perak, dan batu-batuan. Nah, ini peta negara Myanmar. Ya, dan ini adalah pagoda emas Swadigon, salah satu ikon dari negara Myanmar. Ini mungkin ini lapis emas anak-anak ya, karena disebut pagoda emas. Elok memang. Lanjut. Negara berikutnya adalah Laos. Keadaan alam Laos. Laos adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang terjepit dan tidak punya wilayah laut. Wow, kalau masyarakatnya ingin ke pantai pasti ke negara lain dulu ini anak-anak ya. Beruntung kita memiliki wilayah laut yang sangat luas. Laos berada di sebelah barat Vietnam. Batas sebelah utara adalah Cina. Negara tangga lain adalah Thailand di sebelah selatan dan Myanmar di barat laut. Sekitar 70% wilayah Laos berbentuk pegunungan dan terdapat Gunung Bia setinggi 2.819 meter yang merupakan gunung tertinggi di negara Laos. Sekitar 50% wilayah ini ditutupi oleh berbagai jenis hutan, yaitu hutan hujan tropis dan hutan bambu. Keadaan sosialnya. Laos merupakan negara yang berbentuk republik dan kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Beribu kota di Vientiane. Laos termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Rakyatnya hidup dari sektor pertanian dan menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Hasil alam lainnya berupa timah dan kayu. Industri di Laos masih terbatas pada pengolahan kayu. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Inggris dan Prancis. Sedangkan sebagian besar penduduk Laos beragama Buddha. Nah, ini dia peta negara Laos. Ini ibu kotanya Vientiane. Dan ini adalah ikon negara Laos salah satunya ya. Pathat Luang. Bagus sekali. Tinggi. Baik, lanjut anak-anak. Negara terakhir adalah Timor Leste. Keadaan alam. Timor Leste disebut juga Timor Lorosae. Negara ini terletak di sebelah timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Negara ini sebelumnya menjadi provinsi di negara Republik Indonesia, yaitu Provinsi Timor Timur. Luas wilayah negara ini 14.874 km persegi.
Sebagian besar bentang alam Timor Leste berbentuk pegunungan. Daerah pantai di bagian utara bergunung-gunung, sedangkan bagian selatan berupa dataran pantai yang luas yang terdiri dari delta sungai dan rawa-rawa bakau. Keadaan sosialnya, Timor Leste atau Timor Lorosa merupakan negara republik yang belum lama merdeka. Negara ini melepaskan diri dari Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27 pada tahun 1999. Presiden pertamanya adalah Sanana Gusmao. Penduduk Timor Leste sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Portugal. Sebagian masih ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan sebagian besar penduduk Timor Leste beragama Katolik. Nah, ini dia peta negara Timor Leste. Di sebelah timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, anak-anak ya. Dulu memang menjadi salah satu provinsi dari negara kita. Baik, dan ini adalah patung Kristus Raja, ikon dari negara Timor Leste. Bisa jadi ini merupakan patung Kristus Raja tertinggi di Asia Tenggara. Baik, anak-anak, itu tadi rangkaian pelajaran IPS pada hari ini. Pak Buni mengharap setelah melihat tayangan video pembelajaran ini, kalian bisa menemukan keadaan sosial dan keadaan alam dari masing-masing negara tersebut. Terima kasih untuk semangat belajarmu hari ini, dan terus menjaga kesehatan, semakin mencintai mama dan papa, memperbaiki diri hari demi hari, dan berkah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.